Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki Mas Pratama dengan NIM 2311102302. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya berupa manajemen proyek TIK dan lengkap untuk kesuksesan proyek. Transformasi digital adalah jantung inovasi saat ini, dan keberhasilan inisiatif teknologi Anda bergantung pada manajemen proyek yang solid. Panduan ini akan membekali Anda dengan pengetahuan esensial untuk menavigasi kompleksitas proyek teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Apa itu manajemen proyek TIK? Definisi intinya adalah manajemen proyek TIK adalah penerapan metodologi, pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik manajemen proyek secara spesifik pada proyek-proyek yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Fokus utamanya yaitu secara khusus berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian proyek-proyek TI. Tujuannya adalah memastikan proyek diselesaikan tepat waktu sesuai anggaran dan mencapai hasil yang diharapkan. Contoh proyeknya meliputi pengembangan aplikasi perangkat lunak baru, implementasi sistem jaringan berskala besar, atau migrasi data perusahaan ke platform cloud. Karakteristik proyek dan perbedaannya dengan operasional. Proyek yaitu bersifat sementara, unik, tujuannya spesifik. Contoh, membangun sistem ERP baru untuk seluruh perusahaan. Yang kedua, operasional. Rutin dan berulang, berkelanjutan. Tujuannya berkelanjutan. Contoh, mengelola server, memantau kinerja jaringan setiap hari. Jenis organisasi proyek. Yang pertama adalah organisasi fungsional. Proyek dikelola dalam departemen fungsional yang ada. Manajer proyek memiliki kewenangan terbatas dan sebagian besar mengandalkan manajer fungsional untuk sumber daya. Yang kedua adalah organisasi matriks. Kombinasi struktur fungsional dan proyek, manajer proyek dan manajer fungsional berbagi kekuasaan dan tanggung jawab atas sumber daya proyek. Yang ketiga, organisasi proyek murni. Tim proyek berdiri sendiri dan terpisah dari struktur organisasi lainnya. Manajer proyek memiliki kewenangan penuh atas sumber daya dan pengambilan keputusan proyek. Selanjutnya, proses manajemen proyek TIK. Yang pertama, inisiasi, mendefinisikan tujuan proyek, ruang lingkup awal, dan kelayakan proyek. Hasilnya adalah piagam proyek. Selanjutnya ada perencanaan, membuat rencana detail termasuk jadwal, anggaran, sumber daya, dan rencana mitigasi risiko. Yang ketiga ada pelaksanaan, melaksanakan aktivitas yang direncanakan, mengelola tim, dan menggunakan sumber daya. Yang keempat, pemantauan dan pengendalian, mengawasi kemajuan proyek, mengelola risiko, perubahan, dan memastikan proyek tetap sesuai jalur. Selanjutnya ada penutupan, menyelesaikan semua aktivitas proyek, menyerahkan hasil akhir, dan melakukan evaluasi secara pasca proyek. Di sini ada gambar tahapan-tahapan manajemen proyek, seperti yang tadi saya jelaskan. Sertifikasi manajer, sertifikasi manajemen proyek yang bisa diambil PMP atau Proyek Manajemen Profesional ditawarkan oleh PMI. Ini adalah standar emas global untuk manajer proyek menuntut pengalaman dan pengetahuan luas. Lalu ada Prince 2, sertifikasi yang sangat populer di Eropa dan Asia, berfokus pada metodologi yang terstruktur untuk mengelola proyek. Yang ketiga ada CAPM, Certified Associate in Project Management. Sertifikasi tingkat pemula dari PMI cocok untuk mereka yang baru memulai karir di manajemen proyek. Yang keempat ada PMI ACP, Agile Certified Practitioner. Fokus pada metode agile dalam manajemen proyek, relevan untuk proyek TIK dengan kebutuhan yang berubah cepat. Berikutnya ada tools-tools populer dalam manajemen proyek TIK. Ada Microsoft Project, Jira, Trello, dan Asana. Microsoft Project itu tools yang
komprehensif untuk perencanaan jadwal, alokasi sumber daya, dan pelacakan kemajuan proyek. Jira sangat populer untuk manajemen proyek agil dan pelacakan isu, terutama dalam pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya ada Trello, menyediakan visualisasi tugas yang intuitif dengan sistem papan Kanban yang mudah untuk digunakan kolaborasi tim. Dan terakhir ada Asana, dirancang untuk kolaborasi tim yang efektif, membantu melacak progres proyek secara real-time dan mengelola tugas. Mengapa manajemen proyek TIK itu penting? Meningkatkan meningkatkan tingkat keberhasilan proyek. Penelitian menunjukkan bahwa 45% proyek TI besar cenderung melebihi anggaran dan waktu. Manajemen proyek yang efektif adalah kunci untuk menghindari kegagalan ini. Transparansi, semua pemangku kepentingan memiliki visibilitas penuh. Komunikasi, memfasilitasi pertukaran informasi yang jelas dan teratur. Yang terakhir, pengendalian risiko, identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko secara proaktif. Sebagai contoh, implementasi DevOps melalui manajemen proyek yang baik dapat mempercepat pengiriman perangkat lunak untuk mengurangi tingkat kegagalan secara signifikan. Studi kasus singkat, implementasi ERP di suatu perusahaan. Tantangan awal, suatu perusahaan menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan sistem lama yang terpisah dengan teknologi ERP baru, serta kendala waktu dan biaya yang ketat. Yang kedua, solusi strategis. Menerapkan manajemen proyek TIK terstruktur dengan fase perencanaan dan detail, termasuk penetapan ruang lingkup yang jelas dan pengendalian ketat terhadap jadwal dan anggaran. Implementasi dan pemantauan. Tim proyek menggunakan metodologi agil untuk pengembangan modul dan mengadakan rapat stand-up harian, serta tinjauan progres mingguan untuk pemantauan berkelanjutan. Lalu hasil akhirnya, proyek selesai 10% lebih cepat dari jadwal target, anggaran sesuai dengan perkiraan awal, dan menghasilkan peningkatan efisiensi operasional sebesar 30%. Kesimpulan dan langkah aksi. Kunci transformasi digital, manajemen proyek TIK bukan sekedar proses, melainkan fondasi utama untuk mencapai keberhasilan dalam setiap inisiatif transformasi digital Anda. Kuasai dan terapkan, pelajari proses manajemen proyek, pertimbangkan untuk mengambil sertifikasi yang relevan, dan memanfaatkan tools yang tepat untuk optimasi. Lalu mulai dengan solid, melalui awali proyek Anda dengan perencanaan yang matang dan bangun kolaborasi tim yang solid untuk kesuksesan jangka panjang. Sekian dari saya. Apabila ada beberapa kesalahan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.